Pak Diatun. Ya. Saya sudah melihat modul ajar yang Ibu buat. Sebelum melakukan observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ya, dari modul ajar tersebut, boleh dipaparkan apa tujuan dan materi yang akan Ibu sampaikan? Baik, terima kasih Bu Maya. Jadi tujuan pembelajaran yang saya ajarkan untuk pembelajaran ini adalah bagaimana supaya anak-anak bisa mengetahui atau mampu cara mengumpulkan data dan menyajikannya dalam bentuk tabel maupun diagram data. Menunjukkan data. Ya. Fokusnya untuk anak-anak. Dan menyajikan. Kemudian untuk identifikasi siswanya, jumlah siswa di kelas 5 berapa? Jumlah siswa 30 orang. 30 orang. Dan secara klasikalnya Ya. lebih cenderung ke metode belajarnya juga. Di sana banyak yang rata-rata mungkin yang cowok itu model gayanya yang itu yang gerak atau kinestetik. Ya. Jadi nanti kan disesuaikan dengan model pembelajaran. Nah, boleh diceritakan model pembelajaran, strategi atau metode apa yang Ibu lakukan saat pembelajaran? Metode yang saya gunakan itu kontekstual, di mana pembelajaran menggunakan PBL, ya, problem based learning, di mana dalam kegiatan pembelajaran tersebut, jadi anak saya kelompokkan, kemudian berdasarkan gaya belajarnya, berdasarkan secara heterogen dan begitu, ada yang bisa sama ada yang tidak bisa. Nah, kemudian bagaimana pembelajarannya di sana, anak-anak nanti mengumpulkan informasi melalui wawancara. Nah, jadi dia saling wawancarai terkait dengan mata pelajaran yang disukainya. Nah, itu salah satu informasi yang akan dikumpulkan supaya bisa menjadi data, ya. Nah, data yang diperoleh itu yang akan disusun dalam bentuk tabel dan disajikan dalam diagram data. Dari pemaparan itu sepertinya siswa sudah punya peran masing-masing dalam pembelajarannya. Besok kita lihat untuk observasi. Kemudian pertanyaan terakhir, untuk mengukur tujuan pembelajaran itu dapat tercapai atau tidak, kan kita punya standar Bu atau KTP. Nah, di sini saya pengen tahu berapa sih KKP atau standar yang Ibu berikan atau patok pada pembelajaran ini, kemudian nanti apa tindak lanjutnya untuk siswa kita yang memiliki atau pemahaman. Jadi KKM yang saya pakai di sini 75. Nah, jadi dengan melihat teks maupun daya dukung, dan kalau saya lihat ini data ini, apalagi ini berkaitan dengan data diri siswa itu sendiri, sehingga mungkin untuk kesulitan yang dihadapi mungkin tidak terlalu hingga ini, sehingga saya berani mematok KKM itu 75. Ini sangat optimis sekali belajar ini. Ya, kita lihat besok ya saat observasi dulu. Semoga sukses. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu buat kelompok yang sudah maju semuanya. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa saja tadi? Bagaimana cara yang sebelum menyajikannya, bagaimana mengumpulkan data. Kita sudah
Keluarkan bukunya, kerjakan di buku matematika. Baru di sini apa? Ya, banyak siswa atau frekuensi baru ya. Terakhir. Ada kok? Apanya? Mana Danu? Ada. Kerja sendiri-sendiri anak-anak ya. Ini gadir nanti balikin gadir. Lihat datanya Rafa di sini nah. Nanti kalau IPA berarti yang terdiri dari kelompok lain ya. IPA. Oh nanti dan Naila Pratami. Panggil. Kalau yang bagus, yang kelompok ini, kelompoknya Sultan yang mana? Kelompok mana yang belum? Sultan? Kelompok mana yang belum? Ada yang
Ramdhani. Pancasila. Kenapa lama sekali nulisnya, Cina? Ada lah pokoknya. Tidak apa-apa, yang cepat nulis dah suruh yang cepat selesai. Udah wawancara Ramdhani? Kopi ya? Belum. Ini Latifah udah wawancara. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Mata pelajaran yang disukai bahasa Indonesia, banyak siswa yang menyukainya 4. Mata pelajaran Pancasila, banyak siswa yang menyukainya 4. Mata pelajaran yang disukainya paling banyak siswa 3. Mata pelajaran yang disukai matematika adalah 1. Mata pelajaran yang disukai sejarah adalah 5. Lanjut ke Atifah lagi. Sambil didengarkan kelompok lain ya, siapa tahu ada jawaban yang berbeda. Mata pelajaran yang disukai SBDP, banyak siswanya 1 siswa. 1 siswa. Ya? Nah, sudah kalau udah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Madiatun, alhamdulillah pembelajaran atau observasi yang Ibu lakukan tadi sudah bagus ya. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Dalam hal ini, pertama itu bagaimana perasaan Ibu setelah pembelajaran tadi? Apakah tujuan pemahaman yang kita sepakati saat pra-observasi itu tercapai atau tidak? Alhamdulillah saya senang sekali Bu Kepala dari hasil pembelajaran yang tadi. Anak-anak sangat antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan alhamdulillah tujuan pembelajarannya juga sampai. Alhamdulillah ya. Kemudian dalam pembelajaran tadi itu kan ada pasti kelebihan dan kekurangan. Boleh diceritakan kelebihan dan kekurangan yang Ibu dapatkan dari pembelajaran tadi? Baik. Kekurangannya di sini di mana mulai dari anak-anak dulu rasa percaya dirinya ketika presentasi itu masih ada yang malu-malu ketika menyampaikan hasil presentasi. Namun dari segi hasil alhamdulillah rata-rata sudah mencapai KKM ya. Nah, kemudian kalau dari saya pribadi mungkin perlu manajemen kelasnya lagi ya, ditingkatkan lagi supaya bisa mengontrol semua anak dengan maksimal. Memang sudah berjalan dengan bagus, akan tetapi tadi saya merasa kesulitan ketika mengontrol pembelajaran karena ada yang memanggil sebelah sana, Bu Guru ini, jadi seperti itu. Jadi itu mungkin akan saya pelajari lagi dan maksimalkan ke depannya. Untuk kelebihan? Ya. Kalau kelebihannya, saya senang, anak-anak juga terlihat senang dan bahagia. Kenapa? Karena di sini mereka langsung pembelajaran kontekstual, di mana data yang mereka kumpulkan itu ya data diri mereka sendiri. Jadi mereka bisa langsung berinteraksi dengan teman-temannya, melakukan wawancara singkat terkait dengan mata pelajaran yang disukai. Respon anak-anak juga alhamdulillah senang. Baik. Ya. Jadi Bu Guru sudah mempersiapkan dengan maksimal sebelum pembelajaran, maka hasilnya akan maksimal seperti itu. Kemudian yang terakhir Ibu, untuk bagaimana rencana tindak lanjut Ibu kepada siswa yang belum? Oh iya, untuk siswa yang belum, alhamdulillah tadi sebenarnya 30 siswa, akan tetapi yang tidak masuk ada 1 orang. Ya, jadi yang tidak tuntas alhamdulillah 2 orang. Ya, dari hasil evaluasi terakhirnya. Tapi itu pun 70 nilai terendah. Alhamdulillah saya senang sekali dan seperti apa yang saya harapkan begitu. Jadi sekitar 90% alhamdulillah anak-anak tuntas untuk pembelajaran hari ini. Itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi saya. Iya. Yang untuk 2 orang ini tindak lanjut Ibu? Tindak lanjutnya mungkin nanti akan saya bisa langsung ke anak itu sendiri karena tidak terlalu banyak ya. Jadi nanti bisa saya bimbing secara langsung. Apa yang Ibu akan berikan?
Ya, saya akan berikan remedial, ya, memberikan remedial terkait dengan materi penyajian data ini. Baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Ibu sudah memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Semoga kedepannya kinerja Ibu terus dipertahankan dan ditingkatkan. Saya apresiasi sekali dengan cara Ibu mengajar. Terima kasih, saya juga terima kasih Bu Kepala. Gitu.